Kita sering mengatakan bahwa karakter itu penting, ya pendidikan karakter itu penting, tapi mirisnya menurut saya ya perilaku anak itu sebagian besar dipengaruhi justru pada saat di luar jam belajar. Nah, jam-jam ini seringkali luput untuk mengawasi anak-anak. Terjadi pemalakan, terjadi pemukulan, sekolah nggak tahu terjadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bahas sedikit soal bullying di sekolah. Ini bukan hal yang baru sebetulnya. Sejak zaman saya kecil, bullying itu selalu ada. Sebagian orang mengatakan, kadang-kadang orang tua zaman sekarang memperbesar masalah, menghebohkan, lebay, baperan, dan lain-lain soal bullying di sekolah ini. Menurut saya, pendapat itu boleh jadi benar, tetapi jikapun benar, tidak berarti kemudian masalah bullying harus diabaikan. Jadi bahwa di masa lalu terjadi bullying, lalu kemudian sekarang kenapa dimasalahkan, tidak boleh gara-gara pengalaman masa lalu faktanya ada, lalu berarti menjadi benar atau boleh berlanjut hingga zaman sekarang. Ini persis seperti logika-logika betapa banyak kejahatan di masa lalu bukan berarti kejahatan itu jadi boleh. Misalnya zaman Nabi Lut juga sudah ada yang namanya kaum lagi bete, tapi bukan berarti kemudian jadi boleh. Atau sejak zaman dulu yang namanya pembunuhan ada, yang namanya tawuran ada, yang namanya maling ada, yang namanya zina ada, tapi bukan berarti kemudian maling, zina, korupsi jadi dibiarkan atau bahkan menjadi boleh begitu. Jadi tetap harus kita cari terus-menerus improvement, perbaikan-perbaikan tentang gimana caranya bullying ini makin lama makin hilang di sekolah. Itu yang alasan pertama kenapa kita bahas ini. Yang kedua, menjadi tidak lucu lagi bullying jika kemudian sudah merampas nyawa seorang anak. Bagaimana kalau anak kita yang menjadi korban bullying rasanya kata maaf, bahkan pelakunya dipenjara, sama sekali tidak dapat mengembalikan anak-anak kita, bukan? Dua kasus terbaru yang terjadi di bulan Juni ini pada saat video ini dibuat soal bullying. Sejak dulu juga ada, tapi seharusnya kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ingat, kita ini diturunkan Tuhan ke dunia, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sekelompok dengan kata khuluk, penciptaan. Manusia diciptakan Allah ke dunia untuk terus menyempurnakan penciptaan. Kita orang Indonesia nyebutnya akhlak. Artinya menyempurnakan perilaku kita. Yang diciptakan namanya makhluk, yang menciptakan namanya kholik. Jadi kholik menciptakan makhluk dalam rangka terus menyempurnakan akhlak. Saya kasih contoh dua kasus di mana baru-baru ini kasus bullying. Satu di Sulawesi Utara, satu terjadi di Sumatera Utara dan membuat nyawa melayang. Satu anak SMP yang terjadi di Sulawesi Utara dan satu lagi anak SD. Bayangkan anak itu yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Saya kutip dua kasus ini. Yang pertama dari Republika, hari Kamis 16 Juni 2022. Judul beritanya, Menteri PPPA dukung proses hukum kasus penganiayaan di MTS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, sangat menyesalkan terjadinya kasus penganiayaan terhadap seorang siswa Madrasah Sanawiyah berusia 13 tahun hingga menyebabkan meninggal dunia. 9 anak menjadi terlapor, artinya sebagai pelakunya dalam kasus penganiayaan yang terjadi di kota Mobagu, Sulawesi Utara tersebut.
Kata beliau, kami berduka seorang anak meninggal akibat kasus penganiayaan di lingkungan sekolah oleh teman-teman korban sendiri. Kasus ini sangat menyedihkan. Korban mendapatkan kekerasan di lingkungan yang sepatutnya aman dan jauh dari tindak kekerasan, kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sementara itu, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, mengatakan saat ini ada 9 anak terlapor yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kepolisian Resor Kota Mobagu. 9 anak tersebut didampingi oleh pekerja sosial, advokat, dan psikolog. Nahar mengatakan proses pemeriksaan terlapor dapat segera menemukan pelaku penganiayaan tersebut. Apabila tersangka sudah ditetapkan, penanganan hukum terhadap pelaku anak akan berkorban pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini kasus pertama di Kota Mobagu. Anak MTS yang dikeroyok 9 temannya dan meregang nyawa. Begitu. Yang kedua terjadi di Binjai. Namanya Muhammad Ihsan Haminti. Tuh, namanya mirip sama saya, Ihsan. Umurnya 11 tahun. Siswa SD negeri di Kecamatan Binjai Barat. Tewas setelah diduga dianiaya oleh teman sekelasnya. Korban meninggal pada Selasa 24 Mei 2022. Dikutip dari Tribun ya. Sesudah beberapa hari dikemudikan, kawan sekelas Ihsan bercerita bahwa Ihsan sempat dipukuli oleh 6 murid laki-laki sekelasnya. Kawannya bilang mau bicara tapi takut sama yang pukuli anak saya. Tapi saya tanya terus dan ternyata anak saya dipukuli oleh 6 orang kawannya di sekolah, kata Santi, ibu Ihsan. Nah, di berita lain, kepala sekolah mengklarifikasi bahwa penyebab anak ini wafat bukan karena dipukuli, karena memang menurut kepala sekolah sudah sering sakit-sakitan ini, San. Kalaupun ada pemukulan, ya biasa, bercanda, namanya anak-anak, kata kepala sekolah. Lepas dari benar atau tidak apa yang dinyatakan oleh kepala sekolah dan ibunya Ihsan, yang sudah terbukti adalah terjadi pemukulan. Lepas dari benar atau tidak bahwa penyebab Ihsan wafat karena pemukulan atau bukan, tapi pemukulan itu sudah terjadi faktanya. Jangan meremehkan soal bullying di sekolah. Kalau bullying di lingkungan di luar sekolah, pergaulan dan lain-lain, ya meskipun sama-sama buruk, tapi itu bukan lingkungan pendidikan. Tetapi jika bullying terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat anak bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, rasanya sangat miris dan menyedihkan. Begitu. Nah, saya ingin sedikit sumbang saran, sharing bagaimana agar sekolah menjadi terhindar dari bullying. Saya sebut dengan sekolah anti bullying. Yang dapat dilakukan supaya sekolah terhindar, ya semakin terhindar dengan kejadian bullying, usul saya adalah ya dibuat yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Yang pertama, banyak perilaku anak itu sebetulnya dipengaruhi oleh perlakuan peer atau teman sejawat. Dan ini terjadi di luar jam belajar. Maka momen-momen tertentu menjadi krusial, yaitu pada saat sebelum jam belajar, saat jam istirahat, dan satu lagi jam pulang sekolah. Seringkali pada 3 waktu ini, sebagian pengelola sekolah termasuk guru di sana itu sering tidak awas dengan perilaku anak-anak di sebagian sekolah. CCTV memang dapat membantu, tetapi CCTV tidak bisa mencegah. CCTV hanya bisa menjadi bukti rekaman jika sudah terjadi, tetap ada, nggak bisa mundur reverse time gitu ke belakang, nggak bisa. Maka yang terbaik adalah pada saat 3 jam ini, usul pertama saya harus benar-benar dilakukan pengawasan ketika anak masuk ke gerbang sekolah, ya dari saat masuk sampai pulang itu menjadi tanggung jawab sekolah. Siapapun pelakunya, anak-anak itu misalnya yang melakukan pemukulan, benar dia pelakunya, tetapi itu juga terjadi gara-gara kelalaian
pengawasan. Maka usul saya secara konkret yang pertama, setiap sekolah ya pada saat 3 jam itu harus memiliki pengawasan soal perilaku. Pada saat jam istirahat, sebelum masuk sekolah, sampai mulai jam belajar, sampai pulang sekolah, sampai anak keluar gerbang, harus ada beberapa pengurus sekolah, apakah security jika ada security-nya, dan guru yang piket mengawasi pada saat mereka bermain, berinteraksi, diawasi. Jadi ketika melihat ya ada yang aneh langsung dideketin, ketika ada yang ejek-ejekan yang berlebihan sampai apalagi misalnya sampai terjadi dorokan, tarikan, jambakan dan seterusnya, itu benar-benar harus terawasi sehingga kemudian dicegah. Jadi jangan sampai kemudian nunggu sudah terjadi baru kita melakukan tindakan. Seharusnya melakukan pencegahan, jangan kemudian ya menunggu kejadian baru kemudian kita melakukan tindakan. Kalau kita bisa mencegah, ngapain kita harus menghukum anak yang menjadi pelaku? Sebab seperti dibilang di awal sama saya, ya meskipun anak itu di penjara yang melakukan pemukulan tetap tidak bisa mengembalikan nyawa. Ini juga kontribusi kita orang dewasa yang di lingkungan sekolah bisa jadi lalai untuk melakukan pengawasan. Kita sering mengatakan bahwa karakter itu penting, ya pendidikan karakter itu penting, tapi mirisnya menurut saya ya perilaku anak itu sebagian besar dipengaruhi justru pada saat di luar jam belajar. Nah, jam-jam ini seringkali sebagian guru luput untuk mengawasi anak-anak. Terjadi pemalakan, guru-guru nggak tahu. Terjadi pemukulan, guru-guru nggak tahu. Sekolah nggak tahu terjadi ini. Mungkin Bapak Ibu yang lahir tahun 70-an, yang lahir 80-an, waktu kita SMP dulu SD, terjadi yang namanya ejekan, pemalakan, pukulan, guru-guru nggak tahu kan. Dan itu terjadi pada saat apa? Di luar jam belajar. Maka jika ingin serius sekolah itu, ya membebaskan lingkungan sekolah dari bullying, lihat pada saat jam istirahat ada guru yang ngawasin nggak? Kalau nggak ada, berarti tidak serius ini. Percuma kita ngomongin pendidikan karakter, pendidikan moral, kalau pada saat jam istirahat, pada saat di kantin tidak ada pengawasan. Ini penting untuk anak-anak kita dibimbing bagaimana berperilaku sehingga mencegah. Jadi yang pertama itu jam-jam di luar jam belajar seharusnya juga ada petugas piket yang mengawasi bagaimana anak berperilaku. Begitu. CCTV itu hanya membantu. Penting juga, silahkan kalau mau dipakai. Yang kedua, dibuat SOP, tadi yang pertama SOP pengawasan. Yang kedua, namanya SOP panduan untuk siswa ketika mereka mendapatkan perilaku kekerasan. Anak-anak harus disadarkan soal perilaku mana yang boleh dan tidak boleh. Anak-anak harus difahamkan ini. Jika anak memukul, ada yang memukul harus ngapain? Jika ada anak yang mengejek harus diapain? Bahwa mengejek itu diterima atau tidak dan seterusnya. Anak-anak harus disosialisasikan ini. Ya. Jadi ketika ada anak misalnya dipukul temannya, anak-anak itu harus difahamkan bagaimana cara menghadapinya kalau dipukul teman. Misalnya langkah pertama bukan dengan membalas, langkah atau melawan. Langkah pertama adalah kalau disakiti teman bilang, ya keluarkan ketidaknyamanan kamu dengan ucapan. Apalagi kalau cuma diejek. Jika teman kamu ngejek, kamu bilang, aku nggak suka diejek. Jangan sampai kamu diejek sama teman kamu, lalu kemudian kamu pakai tangan. It is not fair. Ini tidak adil. Ya kan? Jadi yang pertama bicara dulu, ajarkan bicara. Yang kedua, ketika sudah ngomong misalnya anak kita diejek, murid kita diejek, dipukul, lalu kita bilang, aku nggak suka diejek, aku nggak suka dipukul. Yang kedua, ya dilawan. Dilawan itu artinya bukan dibalas loh ya. Dilawan itu artinya jika kalau teman kamu mau mukul, pegang tangannya. Ya. Kalau kemudian tidak bisa karena terlalu kuat, ya tidak bisa dilawan. Artinya dilawan itu artinya gimana caranya teman kamu tidak bisa mukul kamu. Apakah menghindar, apakah memegang tangannya, ya, apakah mendorong supaya kita terhindar dari dipukul. Yang penting
kalian tidak memulai duluan. Dalam rangka membela diri boleh, misalnya gitu. Atau yang lebih baik lagi, jika kemudian tidak bisa melawan, langkah ketiga, lapor sama guru. Biasanya korban-korban bullying ini tidak berani melapor karena dapat ancaman akan diperlakukan lebih sadis, lebih sering, dan seterusnya. Jadi yang ketiga, lapor, ajarkan untuk lapor, gitu. Ya, kalau tidak ada guru dan seterusnya, ajarkan yang keempat, lari. Ya, mungkin seperti dibilang cemen, tapi lebih baik jika memang tidak bisa melawan loh. Ya, lebih baik dibandingkan dibiarkan terjadi dampak yang lebih buruk. Tadi kan buat korban bullying. Yang ketiga adalah SOP jika ada perasaan tidak nyaman. Ya, bagaimana cara menyalurkan ketidaknyamanan dengan baik. Biasanya pelaku bullying ini kan mereka kenapa sih merendahkan orang lain? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, umumnya pelaku-pelaku bullying ini harga dirinya rendah. Apakah masalah di rumahnya, di keluarganya, kurang perhatian, sering direndahkan oleh orang tuanya, mungkin juga oleh anggota keluarga lain yang ada di situ, entah kakak, entah paman, entah yang satu rumah yang lebih kompleks gitu kan. Nah, umumnya pelaku-pelaku bullying itu adalah juga korban bullying. Sehingga mereka mencari orang lain yang bisa dianiaya supaya apa? Supaya harga diri orang lain lebih rendah dari dia. Untuk menaikkan harga dirinya, dia kemudian merendahkan harga diri orang lain. Itu yang pertama, umum penyebabnya. Yang kedua, boleh jadi karena tidak mampu mengekspresikan atau tidak dibimbing menyalurkan perasaan tidak nyaman seperti marah dengan tidak tepat. Maka ada SOP yang ketiga, anak-anak kita harus diajarkan bagaimana cara marah yang benar. Itu misalnya mengungkapkan tapi tanpa harus membentak, tanpa harus memaki. Aku nggak suka kamu menatap aku nggak, atau misalnya aku nggak suka kamu deketin aku nggak suka kamu ganggu temen aku, dan seterusnya. Aku nggak suka kamu merampas pensil aku. Gitu. Bantu anak menyalurkan marah dengan benar sehingga terhindar dari menyakiti teman-temannya. Dan yang keempat, ya, sebelum masuk sekolah, anak-anak dikasih SOP panduan berperilaku. Ya, SOP ini untuk membuat anak-anak paham konsekuensi jika menyakiti temannya. Misalnya ya, dibuatlah level-level berperilaku dari level 1 sampai level 5. Misalnya level 1 misalnya ngejek teman, itu kemudian dapat peringatan. Level 2 sudah mukul, level ketiga ngerokok, macam-macam, dan setiap level itu disediakan konsekuensinya. Sampai konsekuensi terakhir adalah dikembalikan ke orang tua, sehingga anak-anak ini paham ya bahwa setiap perilaku ada konsekuensinya, bukan cuman dinasehatin. Sebab orang-orang bermasalah di dunia pada dasarnya bukan kurang penjelasan atau kurang nasihat, tapi kurang mendapatkan konsekuensi sehingga tidak menanggung akibat dari setiap perbuatan dia. Begitu. Ini usul saya, semoga makin lama makin tidak ada lagi sekolah yang kemudian malah jadi tempat terjadinya kekerasan untuk murid-murid kita, anak-anak kita yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.